Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, terutama kelas 10 SMA. Oke, di video ini saya ingin menjelaskan tentang filum Solenterata atau dikenal sebagai hewan berungga atau hulu animal. Mayoritas anggota Solenterata adalah jellyfish, dan jellyfish itu banyak sekali jenisnya. Tapi kali ini kita hanya akan bahas dua jenis jellyfish, yaitu Obelia dan Aurelia aurita, khususnya pada cara reproduksinya atau siklus hidupnya, karena adik-adik sering tertukar mana yang merupakan siklus Obelia dan mana yang merupakan siklus Aurelia aurita. Banyak sekali persamaannya, tapi ada perbedaannya. Oke, mari kita pelajari apa perbedaan siklus hidup Obelia dan Aurelia aurita. Oke, kita mulai siklus hidup Obelia. Pertama, kita lihat dulu tahap reproduksi seksual yang terjadi pada fase medusa. Ada medusa betina yang menghasilkan sel telur dan medusa jantan yang menghasilkan sperma. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk zigot. Zigot ini akan tumbuh hingga akhirnya membentuk blastula. Blastula lalu akan berkembang menjadi larva. Larva ini disebut planula dan bisa berenang bebas karena dia memiliki silia. Larva planula suatu ketika akan mapan atau menempel di suatu permukaan substrat atau bisa di dasar laut sehingga membentuk polip. Nah, fase polip adalah fase yang menempel, jadi tidak bisa berenang bebas, disebut juga sesil. Polip muda ini akan tumbuh dan berkembang hingga menjadi polip dewasa. Setelah polip dewasa, maka akan mengalami reproduksi secara aseksual dengan bertunas, membentuk medusa muda. Ketika medusa telah dewasa, maka akan mengalami reproduksi secara seksual dengan tahap yang sama seperti tadi. Ya, dan inilah siklus hidup atau cara reproduksi Obelia secara keseluruhan. Ada seksual di fase medusa dan aseksual di fase polip. Oke, berikutnya adalah siklus hidup Aurelia aurita. Akan kita mulai dulu dari reproduksi secara seksual terjadi pada fase medusa. Ada medusa jantan yang menghasilkan sperma dan medusa betina menghasilkan ovum. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk zigot yang kemudian tumbuh hingga menjadi blastula dan berkembang menjadi larva yang disebut larva planula. Sama dengan Obelia, larva planula ini memiliki silia dan bisa berenang bebas. Larva planula kemudian akan mapan atau menempel di suatu permukaan substrat sehingga membentuk polip. Nah, ini adalah fase polip pada Aurelia aurita dan disebut juga skifistoma. Skifistoma lalu akan tumbuh menjadi strobila muda dan kemudian menjadi strobila dewasa. Pada strobila dewasa, terjadi reproduksi secara aseksual dengan bertunas, yaitu membentuk evira. Evira ini kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi medusa. Nah, setelah medusa dewasa, maka akan mengalami reproduksi secara seksual dan tahap berikutnya sama seperti tadi akan terjadi secara berurutan. Dan inilah siklus hidup Aurelia aurita, di mana reproduksi seksual terjadi pada fase medusa, sedangkan reproduksi aseksual pada fase polip, dan di sini adalah strobila. Oke, sekarang kita bisa simpulkan siklus hidup Obelia dan Aurelia aurita meliputi zigot, planula, polip, dan medusa. Fase mana yang mengalami reproduksi seksual, yaitu fase medusa, sedangkan yang mengalami reproduksi aseksual adalah fase polip. Polip pada Obelia, polip dewasa adalah seperti ini, atau disebut koloni polip, yang kemudian bertunas sehingga membentuk medusa muda dan berkembang menjadi medusa dewasa. Sedangkan pada Aurelia aurita, polip dewasa seperti ini,
atau disebut strobila. Strobila akan bertunas lalu membentuk evira yang kemudian berkembang menjadi medusa dewasa. Oke, semoga adik-adik sudah jelas. Sampai jumpa, ketemu lagi di lain topik.